Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amuk Sabianto. Saya dari Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang, Prodi Agroteknologi 2A dengan NPM 21901031025. Di sini saya akan mereview tentang peran serta warga negara dan negara dalam penanganan, penanggulangan, dan penerapan kebijakan pemerintah terkait protokol kesehatan dari pemerintah serta penyelesaian COVID-19 di Indonesia. Sebelumnya saya akan bercerita sedikit tentang apa itu virus corona. Infeksi virus corona atau bisa disebut dengan COVID-19 adalah virus yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kewajiban untuk memperlakukan lockdown atau rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Selain virus SARS, CoV-2 atau virus corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome atau bisa disebut SARS, dan virus penyebab Middle East Respiratory Syndrome atau bisa disebut dengan MERS. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, virus corona memiliki perbedaan dari virus SARS dan virus MERS ini, yaitu kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Adapun gejala virus corona ini, gejala awal yaitu bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdarah, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum ada 3 gejala yang bisa menandakan seorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, di mana suhu badan di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua batuk, yang ketiga sesak napas. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Infeksi virus corona atau COVID-19 belum bisa diobati, tetapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejala dan mencegah penyebaran virus itu. Yang pertama, merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Yang kedua, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. Yang ketiga, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Yang keempat, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Pencegahan virus corona atau COVID-19. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu menerapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan juga jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Yang kedua, gunakan selalu masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja makanan. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau bisa menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau tempat umum. Yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, hidung sebelum mencuci tangan. Yang kelima, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Yang keenam, hindari kontak dengan penderita COVID-19. Orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona atau orang yang sedang sakit, demam, batuk, atau pilek. Tutup mulut
dan hidu dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisu itu ke tempat sampah. Yang terakhir, jaga kebersihan benda yang sering disentuh atau kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah. Masuknya virus corona atau COVID-19 di Indonesia dan menginfeksi 4 warganya membuat sebagian masyarakat khawatir virus meluas di Indonesia pada waktu itu. Tak heran, beberapa waktu setelah pengumuman bahwa Indonesia dinyatakan positif virus corona COVID-19, banyak warga berbondong-bondong membeli masker dan hand sanitizer hingga menyebabkan kelangkaan. Bahkan tidak sedikit terjadi panik buying di beberapa supermarket di mana warga membeli begitu banyak kebutuhan pokok. Tapi sebenarnya, bagaimana sih pandangan warga Indonesia tentang fenomena virus corona COVID-19 ini, dan bagaimana pendapat mereka tentang himbauan pemerintah untuk berdiam di rumah? Mas, mau tanya sebentar ini Mas. Kenapa Mas? Yo, tentang corona ini loh. Nah, menurut menurutnya Mas tuh tentang kayak pemerintah berlakukan kayak masyarakat disuruh di rumah aja kayak gitu tuh. Nah, berhubung sampean kan Gojek, jadi cenderung kerja di luar terus. Nah, dengan adanya pemerintah kayak gini nih, ya buat tanggapannya sampean? Buat driver Mas yo, buat tahu sendiri. Ya bener pengen Mas di rumah Mas. Tapi apa Mas? Ya ini kan aku ada cicilan rumah, ya ada cicilan sepeda motor. Kalau nggak jalan gimana Mas? Kan dapatnya bayarannya dari harian Mas. Oh iya, bisa. Jadi kalau buat orang-orang yang pekerja kantoran terus ada bayaran yang setiap bulan, ya enak-enak aja Mas gitu. Iya. Tapi kalau buat kayak pekerja lepas, orang-orang jualan kayak ojol, ya nggak bisa Mas bikin kayak gitu Mas. Sulit Mas kalau bikin kayak gitu. Soalnya kan nggak rata Mas. Di Indonesia ini kan orang nggak rata, kayak keuangan itu nggak rata. Enak orang-orang yang kaya Mas, di rumah tok gitu, tabungan banyak, ya di situ banyak, enak Mas, aman Mas. Ya, kalau buat saya sehari cari 2 orderan nih gampangan nih, cuma buat beli rokok, buat ngopi, nah, terus buat cicilan yang lain gitu Mas. Iya, berat juga ya. Jadi susah ya, kayak menentang ya sama kayak apa namanya, himbauan pemerintah suruh diam di rumah ya, ya menentang berarti. Kalau buat menentang sih ya dibilang iya Mas. Soalnya kan kalau kita nggak kerja mau makan apa, gampangnya gitu tuh loh Mas. Iya sih. Kalau emang dari pemerintah udah jelas ya, misal nggak usah lah kayak tanggungan yang lain, kan itu tanggunganku sendiri kan, kita cari-cari sendiri. Gampangnya kan sebelum ada corona kan kita udah ambil resiko buat misal ambil motor gitu kan, resiko udah siap mau bayar kan. Nah itu saya wajar gitu Mas. Kalau itu mau tak minta buat pemerintah, ya gampangannya bayar ono gitu loh. Ya itu kan berlebihan. Paling enggak buat makan lah gitu loh, buat makan, buat keseharian lah, gampangannya kayak gitu. Kalau pemerintah mau jamin bener-bener dijamin gitu, gampangnya pemerintah minta lah, gak usah lama-lama, 1 bulan buat di rumah atau 2 minggu aja buat di rumah, dia jamin gitu Mas. Dia jamin wis tak tanggung lah keperluanmu buat di rumah. Nah tapi untuk yang lain itu tadi kan sempat ada katanya penangguhan, buktinya sampai sekarang nggak ada. Gitu loh. Banyak sih Mas omong-omongan yang buat ojol dapat penangguhan, buat ojol dapat bantuan gini-gini, sampai sekarang aku nggak dapet nih Mas. Teman-teman di Lawang sini loh gak ada yang dapat gitu loh. Jadi kadang itu simpar siur gitu loh Mas berita itu. Cuma orang-orang aja yang terlalu heboh sendiri. Lek buat sama sendiri takut nggak sama virus corona ini? Loh, lek takut Mas, jelas Mas. Kita nggak mungkin kita ngomong mati ada yang ngatur gitu, hidup ada yang, nggak mungkin Mas. Kalau takut ya jujur kita takut gitu loh. Tapi semakin takut kalau kita nggak bisa makan Mas. Iya sih benar. Nah gampang nih kayak ini aku kan udah 2 hari nggak pulang. Nah kalau ketakutanku buat orang rumah Mas. Kalau buat saya sendiri sih gampang nih, misal saya mati di jalan kan hitungannya jihad ya. Saya cari rezeki kan, saya jihad gitu loh. Tapi buat pulang rumah paling nggak saya harus tahu gitu loh, virus corona ini kayak gimana gitu loh. Jadi kemarin sempat sih nggak pulang 5 hari. Nah saya mau pulang, saya cari gitu loh ciri-cirinya corona ini, orang yang kena apa, nah gejala-gejala. Jadi tak lihat sendiri di tubuhku.
ada sedikit aja wis yang bikin aku ragu. Kemarin sempat ke UGD sih, kan deket jadi di deketnya basecamp ini ada UGD RSUD Lawang. Nah, saya kemarin ke situ tanya-tanya, kira-kira aku ada nggak, maksudnya ciri-cirinya. Kalau ada mending saya nggak pulang, kasihan orang rumah gitu loh. Nah terus kayak Gojek kan kita udah tahu sendiri ya mas, kayak apa corona tuh penyebarannya. Nah kita kan udah tahu ya gampangnya kayak gitu. Bukannya saya nggak pakai masker ini saya nggak takut corona, saya nggak pakai kaos, enggak gitu loh. Selagi saya ketemu sama temen ngobrol ya udah saya pakai masker. Ya benar-benar antisipasi. Nah, terus kayak misal aku nggak pakai kaos tangan kan. Nah selagi kita nggak sentuhan sama orang lain kan insya Allah ini kan nggak kena virus ini. Iya sih bisa jadi. Nah misal kayak sekarang nih saya kan nggak pakai masker, nggak pakai kaos tangan kan. Ya bukannya saya nggak takut corona gitu loh. Tapi misal nih aku ke daerah kan Lawang juga ada katanya di daerah Porong situ kan. Nah, kayak ke daerah Porong, saya pasti pakai di tas saya ada kok. Kayak masker, kaos tangan saya pasti pakai gitu. Tapi kalau saya gampangnya itu pencegahan buat saya sendiri gitu loh. Tapi kalau pemerintah mau nyuruh nggak usah keluar rumah, di rumah aja gitu. Harus bisa jamin ya. Harus bisa jamin, nggak bisa mas, gampang-gampang kayak gitu loh. Enak yang kaya-kaya gitu. Iya buat sih. orang-orang yang penghasilannya sehari-hari kan nggak bisa mas, digituin gitu. Apalagi ojol ini. Nah, Sekian dari saya, semoga video saya bermanfaat dan apabila ada kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Untuk masyarakat Indonesia tetap semangat dan tali dan selalu jaga kesehatan, sering cuci tangan, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada tim garda depan, terutama untuk tim medis yang telah rela merawat pasien yang terkena virus corona. Tetap semangat kalian semua. Saya Musa dan Saito, ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.